Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Sanjaya. Nomor NPM saya 101205999 dari kelas H1 Manajemen STIS TMB Bandung. Tugas ilmu ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan langsung saja ke beberapa penjelasan tentang COVID-19 dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Apa itu virus corona dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau bisa disebut COVID-19. Setelah ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, coronavirus terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan coronavirus masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020 hingga sekarang. Sehingga dengan masuknya coronavirus ke Indonesia memberikan dampak negatif yang cukup besar ke berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi. Namun yang cukup signifikan dampaknya terjadi pada bidang ekonomi Indonesia. Lalu di sini saya akan mulai membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 memberi dampak yang amat besar pada sektor ekonomi dan sosial dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, memperkirakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi yang sulit, ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah maupun lingkup pemerintah. Dengan adanya gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, ini sangat menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberikan 3 dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Yaitu diantaranya, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Dampak kedua yaitu menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Lalu dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Dengan adanya itu semua, gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukannya perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu di sini kita bisa lihat pada gambar pertama ada dampak pandemi COVID-19 pada 3 sektor perekonomian Indonesia. Sektor-sektor tersebut terdiri dari UMKM, pariwisata, dan manufaktur. Setelah pandemi COVID-19 berhasil menyusup masuk Indonesia, bidang UMKM, pariwisata, dan manufaktur dinobatkan sebagai sektor yang paling terdampak. Berikut gambaran data-datanya.
Dari beberapa penjelasan di atas, maka saya menyimpulkan bahwasannya berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 yang sedang marak terjadi saat ini. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positif, namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia akibat dari pandemi ini antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga inflasi, serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi. Mungkin itu beberapa penjelasan yang dapat saya